Dunia akan lebih banyak lagi yang mengenal Lombok, itu pasti. Oke. Ya, itu momentum. Sepakat. Tapi apakah orang kemudian datang ke Lombok untuk Mandalika? Belum tentu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun lo semua berada. Sekarang gue Jamilo sama Om Gareng di Jamilo's Journey with Kopiko 78. John. Sikat John. Mantap. Sekarang kita kayak ini ya, Kayak orang bener. kayak orang bener. Podcast yang itu yang lagi viral-viral, Ya, kita coba aja ya kan. Kayaknya kita bisa, John. Bisa John? Kita bisa. Bisa. Nah, kalau ngomongin bisa, pertanyaan gua adalah, kita bukan ngomongin motor trail, Kan. kita ngomongin Krayan Kalamantana juga udah cukup. Mungkin bisa teman-teman kalau mau ngomongin lagi, silakan aja langsung di kolom komentar, ya kan? Bisa juga. Tapi sekarang gua mau ngomongin ini sama Om Gareng tentang sirkuit Mandalika yang konon menelan biaya 1,1 triliun. Gede ya? Pembangunannya. Edan. Gede, John. Itu menurut gue salah satu sirkuit yang punya keuntungan ya. Dari sisi pariwisata, terus juga devisa negara. Katanya. Nah, pertanyaan gue Om, lu kan bukan bergerak ya, dulu fokus di wartawan otomotif. Keuntungan sebuah negara punya sirkuit internasional kayak sirkuit Mandalika itu apa aja? Kalau negara punya culture motorsport, oke, John. Oh iya, bener. Inggris Silverstone punya, John. Yes. Dari dulu sampai sekarang, setiap hari itu selalu ada orang yang berlatih motorsport. Betul. Sehingga menjadi salah satu bagian dari revenue kan. Ya, Itali, Spanyol. Itali, ya gimana enggak, punya Ducati, Yo. punya Ferrari. Yes. Iya dong, beberapa brand internasional hidup dan lahir dari Itali. Dari Itali. Kurang apa? Pantas mereka punya sirkuit. Wajib. Jepang tiap kecamatan punya sirkuit, John. Tapi, oh iya ya, setiap kecamatan. Ya boleh, gue boleh bilang begitu, saking banyaknya. Gue sampai ke semua pulau yang ada di Jepang, gue gak tau lupa. Kayak Kyushu, Pulau Hokkaido, pulau apa segala macam, gue udah kan. Gitu. Dan gue pernah dibawa salah satu brand itu ke salah satu pulau di Hokkaido. Daerahnya kecil banget. Itu sirkuitnya lebih bagus bahkan dari Sentul saat itu. Di saat yang sama ya, saat gue datang di sekitar berapa tahun lalu. Nah, sebelum lebih dalam, menarik nih ketika lu singgung Sentul. Gimana nasibnya Sentul? Yang setiap hari kita lewatin kalau kita main motor trail itu kita cuma lihat doang. Iya. Nah, jujur ya, gua nggak tahu sekarang. Gue pernah berkantor di Sentul, John, setahun. Serius loh. Yes, kantor gue di atas pedok. Pedok Tahun 90-an. pedoknya bagian mana nih? Ya pokoknya pedok pembalap. Oh, pedok yang di atas, kan ada iya. lantai bawah itu kan pedok pembalap buat mobil yang keluar tuh kalau mau ke lintasan. Lalu lantai 2 tuh biasanya buat VIP kalau booking atau apa. Lalu di atasnya tuh perkantoran. Nah, gue menempati beberapa suite di situ, itulah kantor gue. Gue begadang, John. Di situ. Jadi gue kalau kerja di situ pulang ke Jakarta ke rumah gitu ya. Itu kalau seminggu gue pulang cuma 2 kali. Saking jauhnya kan, Sentul ke Jakarta, nggak kayak sehari ini gitu kan. Jadi orang ke sirkuit Sentul balap kalau lu ngantor. Yes. Nah, kalau gue ke sirkuit Sentul gue pernah lari maraton malam. Iya. Waktu itu yang lomba lari, gue pikir itu peserta peminat lari, ternyata kebanyakan ini anggota. Iya. Yang larinya kenceng-kenceng banget. Kalau lu lari, gue di Sentul sampai ngelihat saking tidak pernah adanya jarangnya kegiatan otomotif yang melibatkan Sentul gitu ya. Itu yang jalan itu biawak, Yon. Hah? Biawak. Jadi kalau pagi tuh gue ngeliat biawak jalan di trek gitu. Itu kalau gua ibaratin kayak itu dong ya, kayak film koboi yang udah sepi. Saking sepinya. Tapi tunggu dulu. Di era 90 Jakarta khususnya Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Barat gitu. Itu ketika sirkuit Sentul lahir, itu memang kayaknya hampir menumbuhkan minat. Minat. Ada drag race dulu, John. Iya betul. Iya kan? Iya. Gue pernah dengar. Drag race malam tuh gila gitu Bener, kan. Dia dari tadinya anak-anak sering main di Senayan, di Sudirman, lalu Asia Afrika, itu kemudian bisa
ke Grab untuk yang lebih profesional. Bahkan brand-brand rokok dulu. Banyak. Bikin tim. Iya. Ya kan? Bikin tim. Bikin tim. Itu rame John, pecah John. Dan gua inget John, di situ ya di era itu banyak komunitas otomotif, Betul. mobil ceper. Betul. Terus ada gue nyebutin ada timnya Verosa, Ya. timnya ada Mitsubishi Keren, Evo. John. Iya, tahun itu benar-benar Iya, jadi hebat. menggeliat. Ya. WSBK di mana? Di Sentul. World Superbike. Yes, gitu. Di Sentul. Wah, jadi benar-benar hampir menumbuhkan minat, tapi menurut gue itu baru minat. Baru minat. Jadi di kayak tahun 90-an ya? Iya, tahun 90-an. Tahun Jadi 90-an. kayak baru euforia gitu. Oh, Indonesia punya Iya. sirkuit internasional, menjadi salah satu sirkuit terpanjang waktu itu kan. Terpanjang. Iya, waktu itu terpanjang. Tapi memang kalau saat itu advance. Oh, Saat itu advance gitu, oke. desainnya kurvanya tuh advance gitu. Oke. Jadi ada yang patah banget tuh, ada es kecil gitu tuh. Nah, kita senang. Terus masyarakat otomotif juga jadi menggeliat gitu ya. Tapi kan tadi dari awal gue ngomong, Indonesia tuh nggak pernah punya budaya motorsport, nggak kayak Inggris, nggak ada brand otomotif yang lahir dari Indonesia. Nah, Malaysia? Sampai detik, Malaysia punya Proton John, setidaknya John. Pembalapnya ada siapa? Ya, Alex Yong. Hah? Alex Yong. Alex Yong. Yes. Ya, oke lah kalau Alex Yong kita bicara dia lebih banyak karena support dari governmentnya, Ya. support dari brand. Di sini juga ada yang BUMN-nya. support dari governmentnya. Ananda Mikola, Rio. Ya zaman itu ada Ananda Mikola, lalu Iya. Rio itu Sendiri ya? keluarganya John dan koleganya John. Lebih sendiri ya, Iya. lebih pribadi ya. Ya, jadi mohon maaf kalau kemudian Rio nggak bisa Panjang. banyak race. Nafasnya nggak bisa panjang. Iya, lu keluar duit John, lu Satu mau season ngomong berapa sih lu kalau mau boleh ngomong tahu? mau duduk di seatnya F1, even mau apa tim yang paling kecil, Hah? lu bawa cuan berapa? Oh. Lu nothing. Ini kalau gue ya, Iya. gue ngeliat perkembangan F1 buat gue, ya lu belajar go-kart, lu event go-kart, lu bagus di go-kart, lu naik Formula 3 dari ke situ, langsung lu bawa duit yang banyak, lu tembak tim, lu bisa masuk F1, Bisa. bisa. Oh, dia bukan kayak sistem yang misalnya Ya nih. kan ada yang grade 1 Iya, masuk ada McLaren, promosi ada Ferrari. promosi yang itu Enggak. degradasi, nggak ada sistem kayak gitu ya. Kecuali ketika lu bawa uang banyak, nih, misalkan lu bawa uang banyak, lu Ya. masuk di tim yang kecil nih. Tiba-tiba, ih gila nih, bocah nih, Wah. pakai mesin tahun lalu Ferrari, timnya Hmm. bisa masuk 5 besar terus nih. Bisa ngerepotin Yes. papan atas. Lalu masyarakat jadi rame nih, media jadi rame, Iya. sorot dia. Punya value lu jadinya sekarang. Iya. Lu punya bergen ke Ferrari, lu punya bergen ke McLaren. Terpantau lu punya lah di bergen ke situ. Sauber. Yoi. Skillnya Iya. dilihat sama dunia. Betul. Nah, tapi kalau buat Rio menurut gua, ya kalau cuma beberapa seri, gua nggak ingat ya dulu berapa seri dia ya. Tapi Iya. itu sangat dikit loh untuk nunjukin bahwa ini gua bisa. Iya, gue juga inget nggak terlalu panjang dia. Iya kan? Iya. Nggak kayak pemain bola gitu. 5 menit bisa menjadikan lu superstar ketika 5 menit itu adalah waktu yang tepat dan performa lu yang tepat. Lu jadi pengganti di 5 menit terakhir tiba-tiba anjing, bisa Iya. pemain lu. Iya Full. benar. Iya kan? Ketika kesempatan Iya. ketemu dengan Iya, momentum lah. Momentum ya. Iya kan? Bisa tuh jadi kalau di Bisa. pemain bola. Iya bisa. Iya, Tiba-tiba tapi- from hero to zero. Iya, tapi- from zero to hero. Terbalik gua. Tuh. Oh. Tapi kalau di F1 gila banyak banget elemen yang membuat mobil itu bisa kenceng tuh banyak banget orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mekanik. Bahkan faktor eksternal, karena kan mesin bukan bikin sendiri, mesin Betul. tuh pasti dari prinsipal. Iya. Gitu lu nggak bisa utak-atik gitu. Kalau gua ngomongin F1, gue juga pernah nonton film tentang F1. Itu kalau judulnya Rush. Mungkin di sini ada Iya. juga ya yang lu pada Rush tuh yang main siapa ya? Rush itu yang Sylvester. bukan si ini. James Crimsworth kalau nggak salah yang ngebahas tentang James Hunt sama Niki Lauda. Oh, Niki Lauda. Niki Lauda, Iya, persaingan mereka di era itu. Ya itu yang lu bilang emang prestasi di F1 itu nggak ditentukan cuma dari pembalap. Nggak, men. Iya kan? Nggak, men. Nggak, Enggak. men. Dari mesin bisa. Yes. Tim mekanik bisa. Yes. Momentum bisa. Iya kan? Bukan cuma sekedar lu menaklukkan belokan satu belokan dua Iya. belokan. Dulu di zaman gue masih aktif jadi jurnalis di otomotif. Untuk pertama kali tuh Autosport, majalah tertua otomotif berasal dari Inggris. Itu menyebut pembalap F1 adalah selebriti. Wah. Dulu untuk orang sebut selebriti itu bukan artis, selebriti Iya. itu orang yang bener-bener yang udah gemerlap lah kalau udah berlihat Punya nilai untuk diberitakan. Iya. Iya, Dia udah dibilang selebritis. bad celebrity. Gitu.
Nah, itu James Hunt tuh begitu. Tipe pembalap yang selebritis banget. Nah, kalau Niki Lauda beda. Kalau sekarang Hamilton. Yes. Dulu Schumacher. Yes. Gitu kan. Dan Alonso boleh lah. Ya. Alonso boleh. Nah, balik lagi Om, kalau ngomongin ini nih sirkuit yang kita punya. Nasibnya Sentul itu sekarang gimana? Apa boleh dibilang? Yang tadi kan lu bilang saking sepinya tuh ada apa? Biawak lewat. Iya. Apa bisa dibilang sirkuit itu gagal? Ya gagal John, mau ngapain lagi? Gagal? Ya kalau sirkuit motorsport tiap Sabtu Minggu yang bergerak sepeda John. Ngapain lu bayar mahal? Sepeda bisa gratis John. Betul. Maksudnya lu menggunakan sepeda maupun road bike gitu, lu kan bisa di jalan-jalan private. Iya. Atau sekarang di City. Iya, maksudnya kayak juga. jalan-jalan kayak Bintaro, BSD itu kan kawasan private. Private. Kesannya kelihatan umum padahal itu punya swasta, punya private. Lu bisa pakai itu gitu. Iya. Dan aspalnya juga udah bagus-bagus. Iya, lu bisa. Ya kalau buat sepeda doang ya, sama lari. Tapi ya kalaupun sepeda road bike mainnya di velodrome bukan di sirkuit motorsport. Bener. Lu ke Rawamangun, velodrome ada tempatnya. Yes. Iya. Nah, ini kalau Kuta Mandalika, ini apa sirkuit Mandalika. Menurut lu, prediksi lu atau mungkin opini lu lah. Bakalan nasibnya kayak Sentul lagi. Terus atau kira-kira bagaimana supaya nasibnya nggak kayak Sentul? Kita bandingin aja nih. Gue jahat. Boleh deh lu bully gue boleh. Selama budaya motorsport nggak terbentuk di Indonesia, maka nothing. Malaysia tuh Sepang rugi men. Sepang rugi. Masa? Kan terkenal, sering ada hajatan di sana. Udah 4 tahun lalu mereka teriak Sepang rugi. Oh. Gila ya, padahal setahu gue nih John ya, mungkin lu juga ya. Salah satu sirkuit yang jadi langganan F1 atau MotoGP ya Sepang juga lumayan langganan ya waktu selalu. itu ya. Sepang karena kan di Asia Pasifik termasuk negara yang penting. Sebenarnya bukan Sepangnya yang mau dihajar, pasarnya. Bukan Malaysianya, Indonesianya John. Jadi gelar F1 MotoGP di Malaysia itu pihak FIA atau FIM atau Dorna dan apa ya? F1 itu federasinya ya, federasinya F1. Itu melihat pasar Indonesia, tapi kan Indonesia nggak punya sirkuit yang recommended. Ya kan? Jadinya udah ke Malaysia. Itu penontonnya kalau di Sepang, kalau nggak dari Indonesia ya dari Singapura, Thailand, Filipina masih sedikit lah. Vietnam. Itu penontonnya tuh. Indonesia hampir dominan selain dari tuan rumah Malaysia. Dan salah satunya menurut gua lebih besar GP ya dari GP daripada F1. Iya, kalau untuk penonton, pasar kita ngomong penonton ya. Iya, pasar Asia Tenggara iya. Pasar Asia Tenggara iya sepeda motor karena gini. Kenapa Indonesia Thailand besar? Itu dua negara kalau digabung, John. Juara dunia penjualan motornya, John. Penjualannya? Iya. Serius lu? Iya. Walaupun sekarang Cina gitu, tapi Cina kan bukan merek yang dari Jepang atau merek internasional. Jadi merek domestik yang kemudian volumenya sangat besar gitu kan. Nah, kalau untuk brand global itu kalau Indonesia digabungin sama Indonesia sendiri aja udah stand out sendiri gitu pasarnya. Jadi menurut lo nih harusnya budaya otomotifnya dulu. Iya, budaya, bukan pasar otomotifnya. Kalau Indonesia, Indonesia hebat motornya, penjualannya men. Penjualan sepeda motornya iya, tapi penonton di MotoGP di Eropa kenapa rame? Itu kalau lo tau anak kecil, John. Apa? Anak-anak kecil yang diajak nonton sama orang tuanya gitu. Dan orang tuanya mulai mengenalkan mereka terhadap dunia motorsport. Artinya di situ mulai dia ngembangin budaya. Dari kecil kan, nanemin budaya akar grassroots dulu. Iya, gitu. Pembinaan dulu. Iya. Lu jangan langsung bicara tentang metik buahnya. Lu gimana cara metik buahnya kalau lu nggak nanem? Kalau lu merasa nggak nanem, nggak rawat, jangan pernah lu bicara petik buah atau hasil akhir. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu juga berlaku sama olahraga lain sebenarnya. Atau juga berlaku sama usaha lu atau mungkin kegiatan lu. Lu lagi pengen nih punya usaha yang menghasilkan, tapi lu bicaranya hasilnya. Nanti untungnya sekian. Lalu lu nanam nggak? Ya betul. Iya kan? Betul. Dan di zaman dulu ketika Sentul ada, John. Iya. Itu era Soeharto, John. Ya benar. Berarti kita bicara Tommy Soeharto. Ya, Tommy Soeharto udah nggak bisa didebat lagi tuh. Orang yang menurut gue totalitas di motorsportnya hebat. Oh, tinggi ya? Iya. Ya selain mungkin dia dekat dengan kekuasaan. Karena motorsport tuh
nggak murah John. Jadi orang dengan modal tertentu yang bisa dengan serius menggeluti. Betul. Nah, olahraga mahal ya. Tommy selain untuk dirinya, dia juga kelihatannya untuk organisasi. Ya itu kelihatan lah pokoknya untuk organisasi, untuk lingkungannya itu didorong terus. Nggak cuman yang kelas touring itu yang bermain di sirkuit, tapi juga kelas rally, di rally. Berarti bisa Jadi dibilang semua. Saat itu Tommy ingin menciptakan budaya otomotif. Itu dia. Makanya, Tommy paham sekali bahwa untuk membentuk budaya harus ada brand nasional. Timor dibawa sama Tommy. Jadi itu rangkaian dia. Rangkaian caranya dia dengan punya Timor. Jadi paling tidak pembalap Indonesia mensponsori Timor. Jadi pembalap tim Timor Racing Team gitu kan. Jadi kalau gue boleh ibaratin nih Om. Yes. Pembalap, brand, dan budaya itu jadi satu kesatuan yang bisa bundling, dijual ke pasar. Sekarang sejago-jagonya lo. Wah, bagus nih pakai mobilnya Toyota Jepang. Ada anak muda Toyota. Asal anak muda Jepang. Toyota lebih milih yang mana? Ini orang Indonesia nih. Ya, ada di Indonesia juga ada Toyota. Iya. Tapi ada pemuda Jepang juga yang jago. Jepang lah. Well, karena lagu yang naik ketika naik podium lagunya lagu Jepang. Iya. Ya. Tapi bendera Jepangnya tetap ada. Kalau di sini benderanya nggak ada. Itu. Lagi kena ban. Yes. Nggak ada. Lalu Itali. Ada Fiat di situ. Yes. Iya dong. Fiat. Terus ada balai Indonesia hebat. Oh ini siap punya mobil hebat nih kalau di Indonesia. Bos. Jangan salah. Di Sicilia juga ada bos. Anak sepantaran dia jago juga. Iya benar. Lu mau pilih siapa bos? Mau pilih dari Indonesia yang jago. Indonesia punya SMK sekarang. Komentar lo. Enggak lah. John, jujur. Nih gue pasti dibully ngomong. Apa? Gue adalah salah satu wartawan yang bicara secara internal di komunitas wartawan bahwa lebih detail lagi melihat bagaimana SMK. Karena gue udah jalan hampir ke banyak produsen mobil. Mulai dari Malaysia, India, Eropa, Jepang, itu pabriknya gue datengin. Bagaimana mereka membangun industri, bagaimana mereka membangun vendor, segala macam. Enggak kayak bikin baut, John, bikin mobil. Panjang sekali. Dan Indonesia ketika bilang SMK, anak SMK bisa, aduh ampun. Sekolah SMK kita sama SMK di Jepang gimana sih? Kalau anak Indonesia SMK, bukan ngecilin. Kalau anak SMK Indonesia udah bisa bikin mobil, anak di Jepang SD mungkin jadi bisa lebih jago bikin yang sama gitu. Karena budaya mereka dan sejarah mereka panjang tentang otomotif, kita enggak gitu. Ya memang bisa, semua orang bisa bikin mobil. Gue yakin banyak anak STM karena prinsipnya sama, John. Sekarang apalagi teknologi kan dipermudah. Bisa. Yang enggak bisa adalah patennya. Makanya kayak misalkan teknologi misalnya mesinnya bautnya yang kecil. Nah itu patennya kan punya luar. Betul. Sekarang gini, ada perusahaan sepeda motor dari India namanya TVS. Lalu dibeli sama misalkan KTM sama BMW. BMW sekelas BMW beli lisensi TVS India. Lu bisa bayangin nggak? Gila. BMW 390 itu pakai mesin TVS. Emang BMW nggak bisa bikin mesin? Bisa. Patennya nggak bisa. Lu bikin struk dengan sudut sekian, lebar sekian, nggak bisa. Lu lihat di buku katalog. Harus beli license. Oh punya dia. TVS punya license tentang ukuran, tentang jarak pengapian, segala macemnya. Dan dalam kamus teknis itu baku kan? Iya. Matematika banget gitu loh. Iya asli pusing itu. Iya. Jadi yang dibeli adalah license-nya. BMW bisa, gue bisa bikin kayak TVS lebih bagus bisa, tapi begitu dikebet, sama punya Ducati, sama punya Mercedes, sama punya Honda ya. Ini kok sama punyanya Yamaha, nggak bisa. Indonesia, lu bisa bikin mesin, bisa lu John. Tapi begitu lu daftarin brand lu, dibuka semua paten lu. Ini ngikutin punya ini nih bos, nggak bisa. Berarti nggak semudah itu membuat satu mobil. Bikinnya bisa, patennya. Menjadikannya industri brand yang bisa berkompetisi dan masuk pasar internasional. Nggak semudah itu kawan. Nggak semudah itu John. Nggak semudah itu. Tapi mungkin bisa dibilang ini salah satu step awal lah. Gue bisa dibilang kalau lu bicara tadi tentang culture, ada sirkuit. Kembali ke Mandalika ya. Kita balik ke Mandalika ya. Mandalika dalam aspek lokasi juara John. Lu kalau pergi ke Silverstone gak ada apa-apa John. Selama banyak perjalanan atau lu masuk sirkuit aja. Ya kota ya. Lu itu sorry gue potong. Itu sama aja dengan stadion bola yang ada nih buat temen-temen ya. Stadion bola yang ada di Eropa bahkan di London. Itu kita lagi jalan di kantoran tiba-tiba ada itu nongol tuh itu stadion bola. Itu tiba-tiba perumahan tiba-tiba ada stadion bola. Nah kalau di Indonesia itu kayak banget memang itu alamnya. Dia. Kecuali sorry nih ya Sentul.
jarak pintu tol Sentul dengan gerbang Sentul itu hanya cukup untuk lari orang tua sampai John. Tapi kalau lu contoh dari pintu tol Sepang sampai pintu masuk Sepang, lu John yang tiap hari lari Senayan, lu bisa sampai itu, lu hebat. Jauh men. Ya itu udah lama dipikirin gitu loh. Jadi kemacetan nggak terjadi. Nah Sentul dari situ aja pihak salah tuh berarti. Iya, bos, lu mau bikin MotoGP penonton gue tuh sekian belas ribu, sekian ratus ribu kendaraan yang bisa masuk ke dalam sirkuit itu. Volumenya kalau diukur rata-rata misalkan sekian itu membutuhkan parkir luasnya berapa ribu hektar ya dong. Dan kalau mobil itu dijejer di pintu tol panjangnya itu bisa mencapai 110 misalkan 100.000 kilometer atau 100 kilometer. Itu gak dipikirin. Transportasi umumnya untuk membawa penonton datang ke situ juga harus dipikirin. Lalu dibilanglah waktu itu kan sempat ada polemik. Oke, nanti kita bikinin, kita geser pintu tolnya. Gue tahu Sentul, gue tiap hari Sabtu main ke Hambalang lewat situ. Lu mau pindahin pintunya kemana? Tapi bener sih emang deket banget dari pintu tol sampai masuk ke gerbang Sentulnya. Lu mau pindahin ujung-ujungnya di Babakan Madang lagi, Yang pasarnya tercecer di parkiran tetangga-tetangganya. Betul, nggak bisa. Balik lagi Mandalika. Apa kelebihan dan kekurangan Mandalika menurut lo? Lokasi bagus. Lokasi pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah bagi setiap pebalap merasakan sirkuit baru tuh sensasi dan juga pride. Iya dah, ada sejarah paling enggak. Jadi dia bisa disebut gue menjadi salah satu pembalap yang merasakan sirkuit pertama di Indonesia yang menggelar MotoGP. Dan itu akan tercatat, John. Iya dong. Tapi sayangnya bukan pembalap Indonesia. Iya nggak ada. Indonesia mungkin ada tapi kan wildcard. Wildcard apa sih? Lu kan karena lu tuan rumah. Gue tahu wildcard. Iya. Itu cuma seperti penghormatan pada tuan rumah. Gitu. Jangan kemudian kalau bisa nih ada pembalap Indonesia gini turun di MotoGP. Ya kalau wildcard karena lu tuan rumah, maksud lu nggak boleh masuk ke rumah lu. Iya. Kayak dulu ada Piala Dunia, ya pasti tuan rumah Piala Dunia nggak usah ikutan kualifikasi, langsung aja lolos. Nah balik lagi kalau udah kayak gitu kan. Artinya sebenarnya step awalnya udah ada. Apa nih yang harus dikerjain nih sama dunia otomotif Indonesia dengan adanya sirkuit Mandalika? Sebenarnya gini, apa yang dilakukan beberapa prinsipal brand yang ada di Indonesia untuk membawa pembalap-pembalap muda Indonesia bisa mulai berkiprah tuh ada. Tapi memang masih jauh. Kalau menurut gue, kalau hanya berharap pada sebuah brand untuk membuat menelurkan pembalap nggak akan kuat, jauh John. Pembalap itu akan hadir dengan sendirinya ketika masyarakat, pemerintah benar-benar mencintai olahraga motorsport dan tahu manfaat baik secara ekonomi maupun sosial gitu yang dihasilkan dari motorsport, ya kan? Sehingga gue nggak apa-apa deh, gue nggak usah sekolahin anak gue dari kecil gue didik untuk bisa jadi seorang pembalap. Totalitas karena dia tahu manfaatnya gitu. Ada jalan, orang tua pasti mau gitu. Dulu kita bicara deh kayak bola deh. Kalau sekarang udah jelas dan anak bapak-bapak yang sekarang yang udah punya anak kecil udah tahu nih langkahnya. Gue sekolahin ke klub ini, masuk ke sini, gaji dia segini, dia udah ada gambaran. Yes gitu. Motorsport kan belum. Di Indonesia belum memang. Gua setuju banget ketika lu bilang itu adalah satu kayak rangkaian yang harus emang diciptain, iya kan? Nggak cuma sekedar bangun sirkuitnya doang. Ya masa iya lu selamanya akan jadi bangsa penonton. Ya dong, lu harus juga bisa menelurkan. Nah, caranya menelurkan pembalap itu gimana? Nggak semudah itu juga. Lu tiba-tiba punya sirkuit, lu tiba-tiba punya wildcard, lu bisa menelurkan pembalap yang handal, yang bisa berbicara banyak. Satu hal John, apa? Gini. Indonesia tuh nggak kayak Qatar, John. Kayak Bahrain. Maksudnya? Nggak perlu pembalap. Gue punya banyak duit, gue bikin sirkuit, gue undang orang-orang biar orang-orang kaya di negara gue, syekh-syekh gue bisa nonton. Oh gila, hebat lo semua. Iya dong? Kita kan nggak gitu, John. Kita kan nggak kayak Dubai. Iya dong. Dan kita masih utang. Iya, masih susah banyak. dong. Iya. Buat apa sih nonton doang? Gue seneng-seneng, besok lu macul juga. Itu dia. Itu kan. Lu sekarang pertanyaan gue gini deh. Lu bangga nggak dengan ada sirkuit Mandalika? Selama sirkuit itu tidak membuat kita berprestasi, nggak ada bangga-bangganya. Nggak ada. Itu kayak gini.
orang punya produk bagus tapi numpang jualan di rumah gue, pakai lapak gue gitu. Karena lapak gue nggak jualan, karena produk gue nggak bisa gue jual di lapak gue gitu. Meskipun sedikit, wah keren loh itu sirkuitnya, bagus, standar internasional. Orang datang ke rumah gue karena numpang foto ya, karena kayaknya bagus nih tembok rumah lu. Gitu. Besok dia pulang, dapat fotonya. Terus gue udah nggak dapat apa-apa. Gue senang gitu dia pinjam gitu. Ada toko minjem rumah gue buat foto. Apa gue senang gitu? Kalau gue enggak, cuma dipinjam. Oh seneng nih gue dipakai. Lu lebih gitu. Sukanya lagi ketika ada nilai yang bisa dihasilkan. Misalkan ketika dia foto gitu, yang warung di depan rumah gue bisa hidup. Atau besok anak gue yang foto di situ dan mengenalkan sendiri. Jadi bukan orang yang bagus pakai rumahnya goreng, taruh di sini, meledak dia. Anak gue dong taruh situ meledak. Kalau anak gue taruh di situ nggak berasa apa-apaan lukisan ini. Apaan artinya? Kapan dunia otomotif Indonesia bakalan maju? Prediksi lu berapa tahun lagi Indonesia butuh? Seperti banyak negara, Indonesia nggak usah gengsi, nggak usah malu kalau nggak punya pembalap, karena bukan cuma elu. Negara dunia berapa sih John? 190. Ya 100. Ya segitu banyak lah ya kan. Nah. Ya lu kalau bicara balap siapa? Inggris. Paling Inggris, Spanyol, Itali. Berapa negara sih? Jepang juga udah mulai. Yes. Iya. Jadi negara yang punya basis industri otomotif punya potensi untuk bisa menurunkan pembalap. Karena setiap mereka memproduksi kendaraannya, maka testernya setidaknya adalah bangsanya sendiri sebelum orang lain yang menguji produknya. Kita bicara di luar prestasi. Seberapa besar dampak yang nanti akan dihasilkan dari Mandalika untuk menghidupkan pariwisata lokasi tersebut? Sepang juga dulu dibilang gitu. Nah itu dia. Sekarang seberapa banyak anak orang di Sepang nggak ada MotoGP, nggak ada F1 datang ke Sepang mau lihat pohon sawit, ya kan? Gue ke Silverstone di saat tidak ada race. Di saat tidak ada race kan, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada siapa-siapa kecuali anak-anak muda yang lagi latihan. Weng. Terus sorenya dibuat jogging. Buat publik. Iya. Ketika sorenya dia tuh jam 8 malam. Iya, jam 8 malam masih terang. Iya, masih terang jam 8 malam. Tapi bener John, ya coba lu bayangin gini. Kalau kita ke misalnya ke Old Trafford atau ke Bernabeu, itu stadion ya, meskipun lagi nggak ada yang main, tapi kita foto di situ, kita tahu di situ ada klub yang bernaung. Oh iya. Di situ ada pemainnya yang terkenal. Yes. Di situ ada prestasi yang pernah ditorehkan. Jadi kita bangga untuk foto di situ. Tapi ketika kita kayak di Sentul, sekarang gue tanya, lu sekarang ada nggak orang yang foto di Sentul terus bangga gitu loh? Ada nggak? Kalau orang Jabodetabek enggak kali? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sekarang. Nggak ada. Udah tipis. Dan sekarang itu jadi kayak apa ya, bangunan. Dia akan foto kalau di belakangnya gak ada res, iya. Iya, resnya pun kalau sifatnya masih nasional masih John, gini, sepi. Untuk meramaikan tribun di Sentul harus mengundang slang. Jadi itu rame. Orang datang ke sirkuit bukan buat nonton balapan. Jadi dulu waktu sirkuit Sentul rame itu bukan karena balapnya. Salah satunya adalah entertainment. Oh, sportainment jadinya ya. Gitu. Tapi yang memang yang besar dulu yang zamannya Presiden kalau nggak salah SBY ya. Zaman SBY. Yang naik patwal gitu kan. Patwal ya. Patwal. Itu kan USBK. Ya itu aja pecah. SBK di situ ya. USBK buat Superbike seperti itu. Rame. Ya, ya memang rame. Kalau menurut gue ya ramenya biasa karena kan Sentul macet. Iya, karena yang lu bilang tadi titiknya itu gerbangnya itu terlalu dekat sama pintu tol yang mengakibatkan bisa ngantri panjang dan macet. Iya, jadi sekarang nih terakhir gua mau tanya sama lu Om. Akankah Mandalika bisa mengalahkan sirkuit Sentul bahkan juga sirkuit Sepang? Akankah? Dan Lombok akan menjadi pusat destinasi wisata baru setelah Bali? Dunia akan lebih banyak lagi yang mengenal Lombok, itu pasti. Oke. Ya, itu momentum. Sepakat. Tapi apakah orang kemudian datang ke Lombok untuk Mandalika? Belum tentu. Karena Mandalika belum tentu. Yes. Karena masih ada Bali menurut gue. Masih ada Bali. Ya. Yang promonya atau mungkin dunia akan mengenal Mandalika, itu pasti. Tapi Mandalika akan mengenalkan seseorang Indonesia untuk dunia. Ya.
Kita lihat apakah kalian semua. Yes. Lu kasih lu kasih komentar lu di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang suka sama obrolan kita atau lu mau discuss, lu silakan komen di sini. Ada yang kurang dari kita atau ada yang kelebihan dari kita, ya lu nikmatin aja. Yang kurang ya lu bisa lu buang. Kalau kurang lu bisa lu tambahin. Kalau ada yang kelebihan lu bisa kurangin. Oke John? Oke. Sampai nanti kita ketemu lagi ya di jalur-jalur berikutnya. Ya, gua ada jalur buat dia. Seru dah. Pokoknya stay tune terus di Jamilus Journey with Kopiko 78. Sikat John. Thank you.